Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Adriansyah, mahasiswa semester 6 Universitas Pembangunan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 19742011123. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Hukum Perusahaan yang diasuh oleh Mener Valen Stefanus Pontorori, SHMH. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Ruang lingkup hukum perusahaan berdasarkan pada definisi perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyatakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, maka ruang lingkup perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhannya, hukum yang memuat kaidah dan mengatur tentang keduanya disebut dengan hukum perusahaan. 1. Bentuk usaha. Bentuk usaha merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan harus diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk hukum perusahaan perorangan belum memiliki peraturan perundang-undangan, tapi secara teknis ditulis di hadapan notaris. Sedangkan bentuk usaha yang memiliki aturan perundangan yaitu firma dan persekutuan komanditer atau CV yang diatur dalam KUHD, yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. 2. Jenis usaha. Jenis usaha adalah macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang yang dilakukan. Jenis usaha dapat meliputi berbagai bidang seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, jasa pembiayaan, dan ekstrasif dalam satu bidang yang sama. Kegiatan usaha yang dilakukan berbeda-beda. Contoh, dalam bidang perdagangan, kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa usaha toko swalayan dan ekspor-impor. Badan usaha dan sedangkan badan yang berbadan usaha yang berbadan hukum. 1. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan persona standi in judicio, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia dan bisa memiliki kekayaan, aset maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang. 2. Koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatnya kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Para anggota menjalankan koperasi sesuai dengan asasnya, yaitu secara kekeluargaan, yang mana perekonomian dijalankan bersama-sama dalam bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi. Dan badan usaha bukan berbadan hukum. 1. Perusahaan dagang atau PD. Perusahaan dagang atau dapat juga disebut sebagai perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha. Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri. Sementara jika ia bekerja dengan banyak orang, maka mereka hanya bertugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana. Biasanya dikenal secara umum sebagai unit dagang. 2. Perseroan komanditer atau CV.
CV atau perseroan komanditer adalah bentuk bisnis yang mana salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab tidak terbatas, dan anggota yang lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Menurut pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Sekian penjelasan saya tentang hukum perusahaan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, UNPI Manado. Terima kasih.